itu makanan itu kalau sudah dipanjang sekali prosesnya itu berbahaya. Oh, Nah, berbahaya dari segi kontaminasi, berubah bahan ada bahan kimianya, tambahan-tambahan ada aditifnya, tambahan ya, ya, aditifnya, ya, ada perubahan komposisi ya, ya, ya. kimianya. Gitu ya. Jadi makanlah makanan yang segar, makanan-makanan yang utuh gitu. Ya itu para kawan-kawan dari IGIZI itu Tahu ya. sangat memahami itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pada hari ini Selasa 28 Maret 2023, kembali kita bertemu dengan Yayasan Bumi Karuhun Kadu Dampit, dan pada hari ini kita akan banyak bertanya kepada salah satu dosen dari IPB, Fakultas KSDHE, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Tema hari ini kita adalah pemanfaatan tanaman herbal, dan di sebelah kanan saya adalah Pak Profesor Rizal Amzu. Sebelum kita banyak bertanya kepada beliau, mungkin beliau akan menceritakan dulu secara singkat riwayat hidup sebagai dosen di Fakultas IPB dan apa masalah di tanaman herbal secara global maupun nasional. Silakan Pak Rizal Amzu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita puji syukur kehadirat Allah ya, kita bisa bertemu pada hari ini yang baik ini ya, di bulan Ramadan ini ya. Ya, saya dari staf pengajar di staf Fakultas Kehutanan di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan. Ya, kita berkecimpung di tumbuhan obat ini sejak tahun sekitar 1990 lah ya. Di mana waktu itu banyak diributkan bahwa tumbuhan obat dari hutan mengancam kelestarian hutan sendiri. Itu yang terbersih bagi kita. Waktu itu senior saya Dr. Yahya Fakwara almarhum, beliau memberikan inspirasi lah kepada saya. Kenapa tidak kita coba jawab tantangan itu ya, kok isunya seperti negatif ya, padahal itu semuanya isu positif ya, dimana kalau orang banyak mengambil sesuatu di hutan untuk bermanfaat bagi kesehatan, itu adalah positif ya. Artinya satu ada value di hutan itu bukan hanya sebagai kayu tetapi juga sebagai bahan kimia. Maka kita kenal nanti forest farmasi ya, forest jamu, di mana hutan itu memberikan satu manfaat yang luar biasa kepada kesehatan manusia. Dan kita pun hari ini mengasuh mata kuliah namanya Hutan dan Kesehatan Manusia, Forest and Human Health. Hutan dan kesehatan manusia itu matkul ya? Mata kuliah untuk okay. S2 dan S3. Oh. Ya, jadi di hutan itulah sumber kesehatan, di mana di situ menyediakan bahan-bahan baku obat, ya, pangan hutan sendiri. Ya. Itu food estate dari kehutanan itu sebetulnya bukan kita merubah hutan jadi sawah, bukan. Itu keliru besar itu ya. Mestinya hutan itulah sumber pangan. Yeah. Di hutan itu ada sagu, ada aren, ada sukun, ada berbagai umbi, ada berbagai daun-daunan, semuanya itu ya, dan sumber-sumber nutrisi lainnya. Jadi itu yang mestinya yang kita ambil sebagai hutan untuk kesehatan ya. Nah, lalu latar belakang masalah tanaman herbal gimana Pak? Herbal ya, kalau pemahaman umum herbal itu kesannya tumbuhan kecil aja, tumbuhan bawah misalnya seperti sirih, kunyit, jahe yang sudah dikenal ya. Kalau kita di kehutanan ternyata setelah kita inventarisir lebih dari 2000 jenis tumbuhan lebih obat. dari 2000 jenis. Ternyata sebagian besar itu habitusnya pohon. Habitusnya pohon. Bentuk hidupnya. Sehingga ini memberikan juga konotasi atau kesimpulan kita untuk kita melestarikan tumbuhan obat yang ada di dunia ini. Hutan harus lestari, harus dipertahankan karena tumbuhan obat di hutan itu berbagai macam habitus ya. Mulai dari tumbuhan bawah, liana, epifit ya, parasit juga
lumut, ya. lumut, ya. Nah, ada juga yang bersimbiosis dengan jaringan tumbuhannya namanya endofit, gitu, sampai pohon. Dan itu merupakan sekutu hidup yang sangat serasi, yang saling mendukung, saling simbiosis. Simbiosis, Jadi mutualisme. mutualisme, sehingga tumbuhan parasit epif itu memerlukan tumbuhan pohon untuk tempat hidupnya. Tempat hidup, ya. Sedangkan pohon itu sendiri sebagian besar juga tumbuhan obat. Nah, jadi alangkah eloknya memang orang-orang tua kita dulu, ya, yang telah mengklaim kawasan-kawasan konservasi yang sekarang ini luasnya mencapai mungkin ada 50-an juta hektar, termasuk mungkin saya lupa angka persisnya, termasuk hutan lindung, itu adalah sumber bahan baku herbal kita. Ya. Nah, jadi banyak ya? Banyak. Ternyata. Tinggal kita memanen dengan baik saja. Tidak perlu harus ditanam semuanya juga, ya. Kita serahkan sama alam juga. Tinggal kita memanennya dengan bertanggung jawab. Ya. Sehingga itu merupakan sesuatu anugerah Allah yang sangat melimpah pada kita Indonesia ini. Mungkin kalau dalam skala kecil yang dipanen atau ditumbuhin di lokasi kita itu yang seperti toga, ya, taman keluarga di wilayah RT, RW dan sebagainya, ya. Oke. Lalu Pak Amzul bisa menjelaskan mungkin tadi disebut banyak ratusan atau ribuan tanaman herbal. Mungkin bisa disebut aja 7 atau 13 atau 11 tanaman herbal yang sangat berfungsi bagi manusia dan sangat mudah tumbuhnya, supaya bisa dicontoh oleh masyarakat. Mendingan yang sebelah sini aja yang penting ini, karena mudah, gitu kan. Tapi sebelumnya ke sana, kita itu sebetulnya agak melupakan tradisi nenek-nenek orang tua kita dulu, kakek-kakek kita dulu. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, malahan juga kita bilang kearifan lokal itu kampungan. Oh, gitu ya. Atau ortodok, atau tidak maju. Nah, sebetulnya kearifan itu lokal itu mestinya harus kita sambungkan dengan teknologi terkini. Jadi tidak ada lagi yang tradisional itu, tetapi menjadi modern. Tetapi bahan bakunya adalah tetap lokal itu. Jadi kita ini diperdayakan ya, diperdayakan dengan isu globalisasi, ya, sehingga kita terkesima dengan produk-produk global itulah yang terbaik, yang bergengsi, gitu ya. Karena itu kita diperdayakan dengan isu-isu seperti itu. Karena apa? Karena sebetulnya di setiap tapak, di setiap niche atau tempat hidup manusia seluruh dunia ini, ya, di tempat hidupnya itu kalau alamiah sifatnya. Kalau daerah urban di perkotaan kan sudah berubah itu, ya. Itu semua ganti dengan bangunan semua. Tetapi kalau di perkampungan, di pedesaan, apalagi di desa hutan, itu sudah tersedia di lokasi tempat hidup manusia itu sumber bahan baku untuk kehidupannya. Lengkap itu. Terutama untuk pangan dan obat-obatan dan kesehatan. Ya, termasuk di situ untuk bahan rumah, pakaian dan segala macam. Jadi sudah ada, ya? Sudah ada. Cuma kita ini tidak menggabungkan, mendampingkan perguruan tinggi itu dengan masing-masing wilayah itu. Oh, gitu. Sehingga wilayahnya itu tertinggal terus, ya. Ipteknya begitu zaman dulu juga. Mestinya itu disambungkan menjadi iptek yang perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi itulah sebetulnya mengembangkan lokal resource itu menjadi resource added value yang terhebat. Ya, contohnya misalkan ada toga nih, ada jahe atau kunyit, itu bagaimana pengelolaannya modern gitu. Ya, kita misalnya bukan modern, maksudnya ini teknologi tepat guna. Oh, gitu. Jadi tidak ada yang teknologi canggih itu, kata Pak Habib, itu tidak ada sebetulnya. Itu kan itu satu bahasa yang memperdayakan juga itu, ya. Ngapain kita nembak lalat dengan senjata brand gitu kan, gitu. Jadi teknologi tepat guna sebetulnya, ya, efisien dan efektif gitu. Nah, sehingga kalau jahe itu, jadi ada dapat hari ini. Itu makanan itu kalau sudah dipanjang sekali prosesnya, itu berbahaya. Nah, berbahaya dari kontaminasi, berubah
Ada bahan tambahan-tambahan kimianya, aditifnya. ada tambahan Ya, aditifnya, ya. ada perubahan komposisi kimianya. Gitu ya. Jadi makanlah makanan yang segar, makanan-makanan yang utuh gitu. Yaitu para kawan-kawan dari IGIZI itu Tahu ya. sangat memahami itu ya. Sehingga betul-betul di lokasi masing-masing nenek-nenek kita dulu itu sangat sehat Iya, iya, iya. hidupnya. Pas saya sampai 80 tahun pun masih bisa ke sawah, ke kebun gitu ya. Nah, itu. Jadi umurnya panjang. Umurnya panjang. Bukan, umur itu dari tentukan Allah. Ya, iya, betul. Tapi sakit dan sehat itu pilihan. Iya, iya. Iya, iya, betul. Jangan sampai salah kalau kita umur tuh bisa pendek. Allah sudah tentukan umur kita. Kalau misalnya 80, 80. 80. Tapi dalam kondisi 80 kita meninggal dalam kondisi sehat. Sehat. Ini tuh pilihan, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Iya. Jadi memang benar bahwa disebut bahwa hutan itu sebagai life supporting system ya. Ya, ya, Sistem kehidupan ya. manusia, Ah. karena di dalamnya ada tadi tuh yang Ya, ya mungkin baru sekarang nih kita mengetahuinya, ada bagian terkecil niche Ya. yang ya. farmasi ya, Forest farmasi. forest farmasi Supaya itu. anak-anak muda agak bangga lah dia pakai bahasa yang keren gitu. Tapi isinya adalah Farmasi. jamu sebetulnya. Jadi no forest no life. Iya, betul, itu betul. No Ah. forest no life. Jadi setiap manusia di dunia ini sangat tergantung langsung dan tidak langsung dengan hutan. Hutan, ya. Cuma banyak tidak disadari. Sebagai orang hutanan, benar. Nah, kembali ke yang tadi, bisa disebut nggak supaya para pemirsa atau pendengar yang terhormat ini mengetahui ya 7 atau 9 herbal yang kira-kira ya mungkin di toga masing-masing RT dan RW sudah ada ya, tapi mungkin di hutan ini skala kecilnya kita pindahin ke RT RW atau berupa toga tadi gitu. Jadi kita pakai istilahnya jenis yang sudah domestikasi aja. Domestikasi. Kalau hutan itu kan banyak jenis tumbuhan pohon kan, yang di halaman kan terlalu kecil ya. Jadi teman-teman nenek-nenek kita dulu aja, contohnya jahe. Jahe, oke. Wajib tuh. Itu mudah ya nanamnya, mudah. Itu Allah selamatkan COVID kemarin, penelitian COVID dengan jahe. Bukan dengan kina ya. Kalau kina membunuh itu. Oke. Kloroquine itu membunuh ya. Tapi terselamatkan dengan jahe. Jahe. Ya. Ya, tenggorokan masalahnya. Jahe. Nah, kemudian juga isinya temulawak. Temulawak, oke. Itu apa fungsinya? Koneng gede gitu ya. Itu meningkatkan meningkatkan imun juga. Meningkatkan selera makan. Ya. Kalau anak-anak kecil biasanya nenek-nenek kita susah makan tuh, diambil temulawak sedikit dikeras, dicekokin gitu ya. Kalau kunyit juga. Kunyit. Jahe, temulawak, kunyit. Kunyit ini sangat baik ini untuk meningkatkan menormalisasikan fungsi lambung dan asam lambung yang selalu kan orang kalau stres sedikit atau salah makan, asam lambung meningkat gitu ya. Yang mengarah kepada mah gitu ya. Kunyit ini bagus sekali untuk obat itu ya. Yaitu kita cukup memeras kulit yang besar itu, kunyit yang unggulnya. Dan itu mudah nanamnya. Ya, mudah nanamnya. Sedikit madu. Kalau madu memang kita semuanya bisa ditanam, tapi kan banyak dijual orang. Ya, seperti juga sambiloto. Nah, itu yang pahit, tapi dia bukan racun itu ya. Tapi dia obat itu. Ya. Itu yang kalau diseduh itu daunnya ya? Ya, daunnya. Itu hitam ya? Hitam. Oke. Sambiloto itu obat anti diabetes ya, diabetes, anti inflamasi, orang demam ya, menurunkan panas ya. Diabetes ya? Oke. Pokoknya pahit-pahit itu arahnya bisa ke diabetes ya. Dan arahnya ke arah untuk menurunkan suhu tubuh ya. Kemudian ada satu jenis tumbuhan yang spektakuler sebetulnya, binahong. Ya, binahong ini gampang tumbuhnya. Dia tuh seperti merambat seperti sirih. Oh, seperti sirih. Tapi dia tuh banyak berair daunnya itu. Binahong itu bisa di jus enggak? Bisa. Oh, bisa. Bisa di jus dan itu bagus sekali kalau di jus juga ya. Dan itu obat antiinflamasi, obat juga habis pasca operasi. Pasca operasi baik itu luka dalam, luka luar, mikro, makro, lukanya itu insya Allah itu bisa dipulihkan segera itu. Tadi binahong. Nah, binahong ini dari proses ini adalah kelompok namanya, nama produknya itu seperti pancewang gitu. Itu binahong isinya itu.
ya, Oh, dijual mahal itu oh, di herbal toko herbalnya. Cukup sebetulnya masyarakat menanam itu di lahan-lahan di tempat-tempat yang bisa matahari terbanyak oh, tuh, dia butuh matahari yang itu cukup, matahari ya, tapi ngerambat ya. dia merambat, bisa-bisa Oke. atap rumah itu penuh dengan binahong. Oh gitu. Nah, Oke, oke, oke. tapi itu penting sekali itu untuk obat luka, obat antivirus, anti-inflamasi ya, termasuk juga anti kolesterol dia itu. Macam-macam obatnya itu, manfaatnya karena banyak sekali senyawa kimianya di situ Iya, ya. iya. Nah, kemudian kita lihat bisa juga sirih. Itu Sirih. udah tradisi nenek-nenek kita dulu kan sirih ya. Iya. Nah, orang-orang Makassar itu tidak pernah gosok gigi dia. Oh, iya, iya, iya. Tapi giginya kuat-kuat kan. Kuat-kuat ya, Karena bisa mati nyeri gitu ya. mikro yang Heeh. merusak itu mati semua. Oke. Jadi sirih itu bisa kita pakai untuk macam mata Daunnya gatal, ya, ya. daunnya itu kita rendam air Direbus, panas, ya, direbus. rendam Ya. air panas saja kita kita kompres mata kita yang gatal-gatal hilang tuh Oke. gatal-gatal. Ya itu. Jadi kemudian lagi miniran tuh liar ya. Kenapa? Miniran. Miniran, apa itu? Miniran. Miniran tuh Phyllanthus nuruli namanya. Oke. Itu tanaman kecil aja. Kalau bahasa Minangnya si dukung anak. Oke. Jadi daunnya itu banyak biji-bijinya. Heeh. Nah, itu banyak liar itu. Tapi gampang sekali tumbuhnya. Yang kita konsumsi apa nih? Herbal Daun semuanya. apa? Semuanya. Semua. Semuanya. Seakar-akarnya. Seakan-akan kita rebus. Nah, Oh gitu. itu sudah bisa Untuk apa diproduksi. itu? Di Phytofarmaka sudah diproduksi dia itu Phytofarmaka. Hmm. Phytofarmaka itu namanya Stimono. Kalau Oke. kita pikir apa itu Stimono itu. Oke. Nah ini obat meningkatkan kekebalan tubuh. Oh, imun. Imun ya. Nah ini bagus sekali untuk zaman COVID dulu dia berjasa banyak ini. Ya sama dengan Sambiloto. Jahe Sambiloto meniran. Nah ini meningkatkan kekebalan tubuh juga ya. Dan ini banyak liar. Apalagi botowali misalnya. Botowali ya. Botowali banyak gampang tumbuhnya. Seperti sirih juga dia kan. Ya. Tapi dia raja pahitnya juga itu. Ya pahit dia. Ya. Itu untuk menurunkan demam dan segala macam. Gut to liver ya. Baik Pak Hamzu, jadi mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah tanaman asosiatif. Ini 9 tanaman herbal yang penting dalam arti bahwa mungkin di kebun-kebun pekarangan kita sendiri perlu ditanam. Itu ada tanaman asosiatifnya nggak? Ya katakanlah tidak di hutan ya, tapi di pekarangan. Misalkan kunyit itu paling cocok dengan aglomeni apa yang sekarang bunga-bunganya itu aglonema, atau misalkan jahe bagus dengan rose, atau misalkan sirih kan dia merambat ya, itu bagus kita asosiasi dengan tanaman apa gitu. Apakah pernah ada penelitian yang spesifik ke sana nggak ada. Belum ya. Tapi kalau gampangnya kita lihat aja bagaimana prakteknya di masyarakat yang bisa digabung. Nah, ya digabung. Jadi ibu-ibu sekarang ini mesti kita gerakkan, tidak hanya tanaman hias. Iya. Tapi tanaman obat itu sekaligus menjadi tanaman hias. Yes. Oke. Sehingga bagus. Kalau ingat anaknya sakit, tidak ingat dokter dulu. Iya. Ingat apotik gitu. Maaf ya, bukan saya mau menghambat pedagang obat apotik, kedokteran ya. Tapi setiap anak sakit itu dulu, toga dulu. Doa dulu, ya Allah ya Tuhan, anakku sakit sembuhkanlah. Setelah itu baru kita cari obatnya. Obatnya di sekitar rumah kita. Iya. Ataupun ada di dapur. Bisa jadi. Ada yang jahenya yang sudah dipanen, kunyitnya, kan. Tinggal itu. Iya. Jadi jangan buru-buru kita kasih paracetamol. Kebanyakan masalah kan kemarin. Kimia. Paracetamol. Jadi kalau kita memang itu seperti nenek saya dulu kalau saya demam ya, dia ambil kemiri itu. Biji kemiri ditumbuk. Ya bukannya jahe. Nah, jahe jadi. Ada yang unik lagi, biji kemiri. Nah, kemudian diambilnya beras tumbuk. Beras tumbuk yang masih kulit arinya banyak itu. Oke. Direndam sama air panas. Oke. Sama kemiri yang sudah dihancurin, dikacau gitu, disaring, itunya diminum. Jadi paracetamol. Panasnya turun. Panasnya turun. Ada vitamin B kan banyak kan di situ. Dan ada minyaknya di situ. Kemiri. Kemiri. Nah, jadi banyak sebetulnya pengetahuan lokal masyarakat kita ini yang dibully oleh bangsa kita sendiri. Iya. Akhirnya kita sebetulnya membunuh karakter anak bangsa. Mestinya perguruan tinggi hari ini janganlah bikin kurikulum yang seragam.
bikinlah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, iya. Bukan kurikulum untuk mengejar gelar lagi, tapi kurikulum yang mengembangkan nilai tambah dari lokal resource yang ada di masing tempat kita. Salah satu yang tadi matkul apa tuh? Apa? Farmasi, Forest farmasi, farmasi, forest farmasi, forest jamu, gitu. forest jamu, oke, jamu. Nah itu. Nah, sekarang ada lagi istilah kita healing forest. Healing forest. Gimana tuh? Bisa diceritakan? Healing forest itu bagaimana kita mengembangkan hutan untuk pengobatan, untuk terapi. Jadi mungkin bagi pasien yang baru sembuh masuk ke hutan. Ya. Jadi rumah sakit ke depan itu tidak lagi seperti rumah sakit yang sekarang ini. Rumah sakit itu forest hospital. Jadi kita pernah mau kembangkan itu di Gunung Walat tempat hari itu. Cuma kondisinya karena ke jalan macet segala macam, akhirnya yang punya rumah sakit yang sudah contoh yang di Purwakarta itu nantilah kalau jalannya sudah, jalan tolnya sudah jadi gitu ya. Ya jalan tol dan ini kereta api 2 trek. Jadi gitu. Orang masuk hutan yang sakit, dengan masuk hutan itu udaranya segar, sejuk, fresh, tidak ada tekanan psikologisnya, itu membawa kesembuhan yang baik. Ya, dan mungkin bisa sekalian olahraga ringan, atau yoga di situ, dan situ aja gitu. tumor obat. Forest healing tuh itulah kira-kira. Ada juga tumor obat tinggal meramu, ada juga apa itu namanya corner jamu di situ, ada diajak meramu dan minum itu. Jadi forest healing. Jadi forest healing dan healing forest atau dua. Oh gitu ya. Kalau bedanya apa? Kalau healing forest itu kita bicara hutannya untuk. Hutannya di healing. Ya, oke. Kalau healing, kalau forest healing orangnya. Bagaimana pengobatan itu di hutan. Jadi itu kita baca Al-Fatihah untuk tokoh kita ya, alumni kita Fautan. Hikmat Ramdan. Hikmat. Oke. Beliau itulah yang forest healing mengembangkan inisiasi ya, dari kita mengembangkan tumbuhan obat dulu. Itu terpikir beliau pun waktu itu penyakit komplikasi katanya, jantung, diabetes segala macam, bisa sembuh dia dengan survei ke hutan. Kawan-kawannya survei ke hutan, dia pergi ke hutan masuk relaksasi. Dari situ terinspirasi. Itu sebetulnya itu dikembangkan di Korea, di Jepang, tapi Jepang nggak punya kelebihan dari kita. Ya, kita punya kekuatan spiritual sebetulnya dari sisi religinya. Jadi kalau kita holistik kita, ya, ada forest bathing kayak di Korea itu mandi hutan. Jadi forest healing sama forest farmasi ya. Itu 2 mata kuliah baru. Forest food ya, artinya itu makan. Kalau kita forest yang itu di dalamnya hutan sebagai sumber pangan, hutan sebagai sumber obat, air bersih, oksigen, panorama yang indah, ya, penyerapan CO2, itu semua kita perlukan. Jadi itu bisa membuka lapangan kerja yang banyak sekali. Kita pun hutan kita bisa bangun ya dalam bentuk kebun raya yang bisa kita lakukan. Baik Pak Amzu, mungkin sebagai penutup. Tadi udah disebutkan tanaman asosiatif ya. Apa yang bisa disampaikan oleh Pak Amzu kepada para pemirsa ini terkait dengan tadi ada forest farmasi, forest healing, 2 mata kuliah terbaru yang baru saya kenal di Fakultas Kehutanan IPB, Departemen KSDHE ya. KSDHE. Mungkin apa yang bisa pesan-pesan yang bisa disampaikan terkait dengan tanaman herbal ini nih. Yang penting kan itu kan tadi udah disebutkan ada 9-10 lah tanaman yang penting dan mudah ditanam di pekarangan kita masing-masing. Sebagai penutup apa Pak yang ingin disampaikan atau bisa disampaikan supaya jadi pegangan lah. Sudah diketahui bahwa kita ada yang sakit, coba dulu lah selain berdoa ke pekarangan kita sendiri. Nah, selain itu apa? Ya, sehat itu murah ya. Malah murah ya? Murah. Kalau udah sakit baru mahal. Iya. Jadi sebetulnya untuk menjaga kesehatan itu tidak mahal. Menjaga kesehatan, betul. Jadi ikuti aja apa yang disuruh Tuhan itu. Sehat walafiat itu artinya sehat lahir batin. Dan sehat itu mengikuti Sang Pencipta. Bagaimana yang menciptakannya? Kau harus tidur teratur. Itu dulu. Kau istirahat yang teratur. Sekian jam. Makanlah yang teratur. Jangan berlebihan, gitu kan. Itu paling berat itu mengontrol
nafsu makan sendiri. Garingan itu ya. Karena peperangan yang paling jahat, yang paling besar tuh Nafsu sendiri. mengatur diri sendiri ya. Wah, Jadi, berat itu. jadi sebetulnya itu tadi tidak mahal. Jadi Hmm. jangan juga kita berpikir, hebat nih duit, wah itu, jangan begitu pula. Hmm. Baiklah kita gabunglah dengan kemanusiaan, Iya, iya, kita membuka lapangan pekerjaan, tetapi jangan untuk cari duit sepenuh-penuhnya. Jangan hebat tuh jual mahal. Ya, itu. Tapi ada juga kalau nggak jual mahal nggak laku. Itu bagian orang menengah ke atas lah. Tapi bagian orang-orang yang kecil-kecil yang tidak mampu ya bagi juga lah. Iya. Manfaatkan. Tetapi ajarkan kepada masyarakat Hmm. bahwa dia bisa menghidupi, menyehatkan dirinya sendiri. Tubuh itu adalah dokter yang terbaik, kata Dr. Iya. Hussein. Indikasi sakit kita yang tahu. Kita yang kok. tahu. Hmm. Masa kita kalah sama kucing? Iya, ya, Kucing benar. aja kalau dia sakit dia bukan pergi dokter hewan. Iya. Dia pergi cari itu Tanaman. tanaman anting-anting ya. Tuh. Dia Daun cium-cium, dimakan. dimakan Terus sampai muntah. dia sehat muntah. malahan. Dia Betul. membuat hati kucing, dia menjaga kesehatannya dengan Caranya cara dia mandiri. sendiri. Manusia punya akal, Iya. mestinya kita Lebih dari harus lebih kucing. itu. Karena kita diperdayakan, Iya. diperdaya apa ya namanya itu, ditipu ya oleh global issue ini, Iya. sehingga kita nggak percaya diri, Ya, nggak pede ya. nggak pede, karakter kita terbunuh. Ya, betul. Hah? Ya, Ah, kembali ke kucing, kalau dia sakit perut dia ngejilat-jilat areng. Orang Ya itu areng itu apa? ada Kayak Karbon. norit. Norit. Nah, ya. Kearifan lokal itu. masa kalah kita sama Kucing kucing ya. gitu loh. Jadi Baik, kira-kira, Pak Amzu. hmm, Saya rasa udah waktunya. Terima kasih sekali atas penjelasannya tentang atau seputar tanaman herbal, fungsinya, manfaatnya, dan apa-apa yang mudah ditanam di pekarangan kita sendiri. Kepada para pemirsa, demikianlah percakapan antara Yayasan Bumi Karuhun Kadulampit dengan Pak Profesor Erzal Amzu dari IPB Departemen KSDHE, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Terima kasih. kami punya divisi baru, Oh ya, namanya divisi bioprospeksi bioprospeksi. dan Oke. pemanfaatan hidupan liar, Pemanfaatan liar hidupan liar. secara Oke. lestari. Nah, Oh itu gitu. yang Bapak Bagaimana geluti. kita mengeksplorasi biodiversity kita yang ada sekarang, Mm-mm. ya baik tumbuhan maupun hewan maupun mikroba kan, Mm. yang berguna untuk kehidupan manusia Oke. maupun hewan-hewan ternak misalnya. Oh, hewan ternak. Oke. Ya, sehingga itu kita bisa memberikan added value pada biodiversity kita, Hmm. sehingga mengharapkan Indonesia ini negara yang punya sumber daya alam ini, dia bisa mengelolanya, Iya, dimanfaatkannya sendiri. Ya, tidak Iya. seperti hari ini Hmm. yang seperti negara yang tidak ya kita kaya diperebutkan, tapi Iya. kita sendiri tidak nyadari itu, Ya, tidak nyadari. tidak berjuang di situ Hmm. ya. Ya, ada anak bangsa kita jadi pengkhianat. Iya. Anak bangsa jadi pengkhianat ini, Iya. ya jangan terus lah, Iya. jangan begitulah ya. Baik, terima kasih Pak Amzu.